Bagi gue, nggak ada yang sejauh ini mengalahkan daya pikat Jakarta. Sebenci-bencinya gue sama macetnya mantan ibu kota negara ini, gue selalu pengen balik dan balik lagi, termasuk kali ini. Ini ada kali sekian gue ke Jakarta. Bedanya kali ini kunjungan nggak sama dengan sebelum-sebelumnya yang biasanya terkait kerjaan. Kali ini sebagai pengangguran. Lo gak salah denger kok. Jadi setelah hampir 12 tahun jadi jurnalis di salah satu area nasional, gue resmi berhenti sejak Agustus lalu. Ya sekarang gue nganggur, gak terikat sama kantor manapun. Kalau boleh dibilang, gue kembali sebagai pembuat konten. Jadi ke Jakarta sebenarnya juga sekalian buat bikin konten. Karena gue tinggal di Lombok, gue berangkat ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok. By the way, gue selalu suka bandara karena banyak drama. Ngelihat orang lalu lalang bawa barang, lihat orang ngantre di area check-in, nunggu di ruang tunggu, sampai drama lari-lari karena sudah last call. Juga ngelihat orang atau penumpang berdebat dengan ground staff yang kadang jadi sasaran amuk karena delay. Jika mau terbang seperti kali ini, gue selalu milih datang jauh-jauh sebelum penerbangan. Bisa 3 jam sebelumnya. Kenapa? Ya tadi, biar bisa lihat drama-drama di bandara. Juga tentunya biar gue bisa ngindarin drama-drama itu. Jadi ya gue lebih suka check-in online lebih dahulu. Ya, kecuali jika ada bagasi, biasanya gue check-in di bandara. Nongkrong di bandara menurut gue menyenangkan ya. Gue bisa ngerjakan banyak hal, dari ambil footage suasana bandara, ngetik skrip, hingga ngedit. Paling pas kalau habis ngedit tiba-tiba udah dipanggil tuh buat boarding. Sebisa mungkin kalau di pesawat gue duduk di pinggir jendela. Alasannya gue suka banget lihat pemandangan di luar pesawat, dari wilayah yang dilewatin, kota, laut, gunung, hingga kalau udah ditutup tuh dengan awan putih. Nah sebisa mungkin itu gue ambil tempat duduk pinggir jendela dan di baris belakang. Itu karena gue termasuk orang yang malas buru-buru berdiri saat pesawat sudah landing kayak banyak orang. Toh menurut gue sih sama-sama bakal keluar ya. Kecuali emang kalau ya sama-sama ngejar penerbangan lanjutan sih nggak apa-apa ya. Nah kadang gue sering banget tuh dibangunin sama pramugarinya karena ketiduran saat orang-orang antre mau keluar pesawat. Finally sampai juga di Jakarta. Dari bandara ke Jakarta gue lebih sering tuh pakai kereta bandara. Ya memang sedikit ribet karena harus ke stasiun Kayang dulu, terus lanjut ke stasiun kereta bandara. Kalau pakai transportasi online kan tinggal pesan dan nunggu di lokasi yang telah ditentukan. Tapi ya pakai kereta itu menyenangkan ya, tidak kena macet, sama kayak pakai MRT kalau udah di kota Jakarta. Yes, I'm a big fan of MRT. Sejak pertama kali pakai transportasi umum ini, menyenangkan rasanya bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cukup cepat. Ya PR-nya memang cuman jalan kaki tuh, turun puluhan tangga stasiun ya, hingga peron yang memang berada di bawah tanah. Tapi nggak masalah toh, kan sekalian olahraga, jadi sehat. Jadi ya gue selama di Jakarta banyak MRT buat kemana-mana. Kalau memang tujuannya nggak berada di jalur MRT, gue biasanya tetap pakai MRT ke stasiun terdekat dengan tujuan gue, baru lanjut dengan ojek online. Opsi lain adalah pakai Transjakarta, sama dengan MRT yang tinggal tap-tap buat bayar. Transjakarta juga gitu, tinggal tap di mesinnya udah kelar, lalu pas sampai tinggal tap lagi. Ya semudah itu. Ada LRT juga nih buat tujuan yang jauh. Ya semuanya selesai juga dengan satu kartu ajaib yang pembayarannya juga tinggal tap. Gue paling sering pakai LRT untuk jarak jauh
kayak mau ke stasiun kereta cepat Wush di Halim. Transportasi umum adalah salah satu daya pikat Jakarta yang membuat gue sebagai pendagang untuk kemana-mana. Ada banyak daya pikat lain yang pengen gue ekspor dari mantan ibu kota negara ini. Jadi meskipun udah nggak ibu kota lagi, belum ada tuh yang bisa ngalahin daya pikat Jakarta.